Setelah divonis lumpuh di kaki, Nyonya Ambar lebih banyak diam. Meski ada beberapa pelayan yang mencoba mengajaknya bicara, tetap respon sang Nyonya besar lebih banyak diam. Apalagi setelah mendengar kematian Regan, wanita tua itu semakin banyak diam dan menangis. Di sisi lain, Sarah dan Ian baru saja menikah secara siri. Wanita itu sangat bahagia karena sudah dinikahi oleh sang kekasih. Meski tanpa kehadiran orang tua Ian, kau bahagia? Tanya Ian setelah mencium kening Sarah. Wanita yang sedang hamil itu pun mengangguk sembari tersenyum bahagia. Aku akan selalu membuatmu bahagia sayang. Sarah semakin tersipu, merasa sangat senang karena bisa mendapatkan laki-laki sebaik Ian. Selamat ya nak sayang. Terima kasih Pak. Semoga menjadi keluarga yang bahagia sampai ajal menjemput. Amin. Terima kasih doanya. Setelah acara kecil-kecilan itu selesai, Ian langsung mengajak Sarah ke rumah baru mereka untuk menikmati malam pertama. Meski sudah sering melakukan aktivitas suami istri sampai menghasilkan anak sebelum menikah, tetap saja malam pertama setelah pernikahan itu sangatlah spesial. Kau suka rumahnya? Tanya Ian saat mereka sudah sampai di rumah baru. Suka? Jawab Sarah, sangat suka dengan rumah yang besar dan elegan itu. Ini adalah rumahmu, rumah kita bersama dengan anak kita. Di rumah ini, semua kebahagiaan akan kita ciptakan. Kau bersedia untuk selalu bahagia denganku di rumah ini? Bersedia, jawab Sarah semangat. Ian pun langsung memeluk istrinya itu dengan hangat, sembari tersenyum penuh arti. Dan aku akan menyempurnakan kebahagiaanmu dengan memberi pelajaran pada masa lalumu itu, gumam Ian dalam hatinya. Setelah semuanya tenang, rencana akan dimulai. Musuhnya hilang satu, maka akan tumbuh satu lagi. Akan kupastikan kehidupannya tak akan bahagia selama dia masih bernafas. Lanjut Ian, masih bergumam di dalam hatinya. Kalau dulu Sarah lah yang sangat berambisi, tapi sekarang ia sendiri yang sangat berambisi. Setelah melihat keadaan Sarah yang terkapar tak berdaya dengan luka waktu itu, kediaman Rehan dan Kinara. Kalau perempuan tidak apa-apa kan? Tanya Kinara menyentuh lengan kekar Rehan. Kini mereka sedang bersiap-siap untuk USG lagi, mengecek jenis kelamin anak mereka, serta mengecek kesehatan kandungan Kinara. Tidak masalah sayang, sudah berapa kali aku katakan tidak apa-apa, jawab Rehan lembut sembari tersenyum hangat. Aku takut kau kecewa, lirik Kinara merasa tak percaya diri. Untuk apa aku kecewa sayang? Aku menyukai anak-anak, apapun itu jenis kelaminnya, apalagi itu adalah anak dari rahimmu, saut Rehan mencolek pipi Kinara sembari tersenyum manis. Ayo kita pergi. Setelah dari rumah sakit, kita langsung mampir ke makam. Sebentar ya, aku ambil tas dulu. Setelah semuanya siap, kedua insan itu langsung berjalan keluar kamar dan menuju garasi. Beberapa menit kemudian, akhirnya mobil yang dikemudikan Rehan sampai juga ke parkiran rumah sakit agak sedikit lama karena Kinara tadi meminta dibelikan jajanan sebelum sampai ke rumah sakit. Tuan Steve sudah sembuh sayang? Tanya Kinara menggandeng tangan sang suami. Sudah lumayan, tapi butuh istirahat beberapa hari. Oh, sesampainya mereka di ruangan dokter kandungan, Kinara langsung menyapa sang dokter dan dibalas ramah oleh dokter wanita itu. Setelahnya, Kinara diminta untuk berbaring. Barulah sang dokter mulai memeriksa kandungan Kinara. Rehan yang sedari tadi memperhatikan tampak gugup karena sebentar lagi ia akan tahu jenis kelamin dari bayi kembarnya. Kandungan Nona sangat sehat Tuan. Saya sangat terpukau melihat kekuatan tubuh Nona. Padahal saya dengar-dengar Nona sedang terkena musibah. Saya turut berduka cita. Terima kasih dokter. Jenis kelaminnya? Tanya Rehan tak sabaran. Meski ia menerima apapun itu, tetap saja ia penasaran. Ini akan menjadi sebuah kejutan yang membahagiakan laki-laki dan perempuan.
Yang benar, tanya Kinarah menutup mulutnya. Benar Nona, Kinarah berteriak senang. Begitu juga dengan Rehan yang ikut senang, hanya saja tidak berteriak. Mereka berdua tak menyangka akan mendapatkan kedua-duanya, laki-laki dan perempuan. Sangat membahagiakan. Selamat Tuan dan Nona, tak lama lagi dua malaikat kecil akan hadir di dunia ini, menambah warna dalam hidup Anda berdua. Selamat. Setelah dari rumah sakit, Rehan langsung membawa Kinara ke makam Kanaya yang bersebelahan dengan makam kedua orang tua Kinara, ayah, ibu, kakak, anak yang Nara kandung kembar. Dua-duanya sehat dan jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Nara senang karena bisa mengandung dua nyawa sekaligus. Ucap Kinarah duduk di depan makam menatap ketiga makam secara bergantian. Wanita itu tersenyum bahagia bercampur sedih. Bahagia karena kehadiran anak-anaknya, sedih karena tak ada orang terdekatnya yang menyaksikan ia melahirkan nanti. Nara bahagia karena bisa merasakan bagaimana itu mengandung, dan sebentar lagi Nara juga akan merasakan rasanya melahirkan seperti ibu dulu. Hanya saja Nara sedih karena tak ada satupun dari kalian yang akan menemani Nara nanti ketika bersalin. Lirik Nara mulai menundukkan kepalanya, menyeka air matanya yang sudah terlanjur mengalir. Kakak, apa kakak sudah bertemu dengan orang tua kita? Pasti kalian sekarang sedang berkumpul dan tertawa bahagia di sana. Aku jadi iri, lanjut Kinara. Menghela nafas, ia pun melirik sekilas ke arah sang suami yang menunggunya tak jauh dari makam. Sengaja Kinara tak ingin Rehan menemaninya agar laki-laki itu tak ikut sedih karena dirinya. Ayah, ibu, dia adalah laki-laki yang dulunya Nara takuti. Dia adalah laki-laki yang dulunya Nara layani, menyiapkan makanannya. Jika ia datang ke rumah ibunya sekarang, dia malah menjadi suami Nara, suami yang siap siaga melindungi putri kalian dari bahaya, suami yang selalu mencintai Nara dengan tulus dan mau merasakan sakit yang sama dengan apa yang Nara rasakan. Kinara tersenyum manis sembari menatap suaminya yang juga menatapnya lalu ikut tersenyum. Nanti kalau Rehan tidak sibuk, kami kemari lagi ya. Kalian harus sering datang ke mimpi Nara agar Nara tidak merasa kesepian. Setelahnya Kinara pun berdiri lalu kembali menghela nafas. Sudah, tanya Rehan saat sang istri sudah di dekatnya. Sudah, jawab Kinara tersenyum manis. Kenapa aku tidak boleh ikut? Apa kau menggosipkan yang tidak-tidak dengan ayah dan ibu mertuaku? Tanya Rehan kesal. Kinara pun langsung tertawa dan memeluk lengan kekar Rehan. Mana mungkin aku menggosipmu yang tidak-tidak. Kau saja terlalu baik sehingga tak ada celah untuk aku menceritakan hal buruk tentangmu, saut Kinara masih setia memeluk lengan kekar Rehan sembari terus berjalan menuju mobil dengan langkah yang lambat. Manis sekali mulutmu itu, ucap Rehan pelan yang masih bisa didengar oleh Kinara. Wanita itu kembali tertawa hingga mereka sampai di mobil. Mau kemana lagi? Tanya Rehan saat mereka sudah berada di mobil. Memangnya kau tidak bekerja? Tanya Kinara merasa heran karena suaminya sudah sering tak pergi ke perusahaan. Kan ada Steve, jawab Rehan santai. Tapi kan dia sedang sakit sayang. Terus kenapa? Dia kan punya anak buah lagi yang bisa menghandle pekerjaannya, sahut Rehan melajukan mobil keluar dari area pemakaman. Oh begitu ya, Kinara mengangguk mengerti. Bodoh juga ia bertanya seperti itu, seolah-olah Steve memang menghandle semua pekerjaan sendiri, padahal ada kaki tangan di bawah Steve yang juga mempermudah pekerjaan asisten suaminya itu. Jadi mau kemana lagi? Pulang atau pergi ke suatu tempat? Tanya Rehan menoleh sekilas pada sang istri lalu menggenggam tangan Kinara dengan lembut. Kemana ya? Ke pantai, ucap Kinara menatap sang suami dengan tatapan penuh cinta. Boleh, tapi jangan main panas-panas ya. Hanya boleh duduk dan menikmati suasana laut saja, tegas Rehan. Dan langsung diangguti oleh Kinara. Siap bos.
imutnya Rehan mencubit pipi Kinara, tapi jubatan itu kelewat gemas sehingga Kinara refleks memukul lengan Rehan dengan keras tapi galak. Sesampainya di pantai, dengan semangat Kinara berjalan ke sana kemari, mengabaikan sang suami yang sudah marah-marah karena ia melanggar janji tadi. Lihat itu sayang, cantik sekali, tunjuk Kinara pada pemandangan barisan pohon kelapa. Jangan ke sana, anginnya kencang, buah kelapanya nanti jatuh. Rehan langsung menarik tangan istrinya saat sang istri ingin pergi ke deretan pohon kelapa itu. Tapi mau foto di sana, rengek Kinara merasa pemandangan yang baru saja ia lihat tadi sangat keren. Fotonya jangan di bawah pohon kelapa, nanti kalau buahnya jatuh bisa kena kepala. Tapi tidak ada tapi-tapian Kinara, menurut atau kita pulang, tegas Rehan memotong ucapan Kinara yang ingin membantah. Kinara pun hanya bisa mengangguk saja dan mengikuti suaminya yang membawanya ke sebuah tempat makan di dekat pantai. Mau makan sesuatu? Tanya Rehan mengajak Kinara duduk. Wanita itu memandangi menu yang ada di atas meja. Mau es kelapa, bakso jumbo? No bakso, sekali saja, kan sudah lama tidak makan bakso. Bakso di luar sana micinnya banyak micinnya sayang, tidak baik untuk kesehatanmu dan anak kita, bisik Rehan agar tak didengar oleh orang lain. Sekali saja, bujuk Kinara, tak terlalu mempermasalahkan soal micin. Sekali saja dan porsi biasa, no bakso jumbo. Oke deh, meski bukan bakso jumbo, Kinara cukup senang karena bisa makan bakso lagi. Berapa menit kemudian, pesanan 2 insan itu akhirnya datang juga. Ada 2 kelapa muda dan 1 porsi bakso. Kenapa kau hanya pesan minum? Tanya Kinara. Aku tidak lapar, hanya haus saja. Makanlah sebelum dingin. Kinara mengangguk patuh, lalu menyantap baksonya tanpa campuran saus kecap karena Rehan melarang. Jadi wanita itu hanya menambahkan cabai rawit yang sudah halus saja. Permisi, sapa seorang wanita tak jauh dari meja Rehan dan Kinara. Anda Tuan Rehan, pewaris keluarga Wijaya? Tanya wanita itu gugup. Kinara pun menatap wanita itu dengan tatapan bingung. Ada apa nyonya? Tanya Kinara karena sang suami tak merespon, melihat saja tidak mau. Jadi benar, Anda tuan muda keluarga Wijaya. Sebuah keberuntungan bisa bertemu dengan Anda di sini. Wanita itu terlihat mengabaikan pertanyaan Kinara dan hanya fokus pada Rehan saja. Banyak pasang mata yang kini sudah tertuju pada meja Rehan dan Kinara. Hal itu semakin membuat Kinara bingung. Ayo pulang, ajak Rehan berdiri, lalu mengajak istrinya itu untuk ikut berdiri. Tapi belum habis, Kinara benar-benar bingung dengan keadaan sekarang. Nanti sampai di rumah saja, aku akan membuatkan lebih banyak dari itu, ucap Rehan lembut, lalu meletakkan beberapa lembar uang di atas meja. Tunggu tuan. Wanita tadi kembali menghadap. Siapa yang ada di samping anak Anda ini? Bukankah Anda baru saja bercerai? Tapi kenapa sudah menggandeng wanita lain? Apa wanita ini penyebab Anda? Dan diam, bentak Rehan membuat wanita itu terkejut. Begitu juga dengan pengunjung lainnya. Berani sekali kau ingin tahu tentang kehidupanku. Saya minta pergi dari hadapanku sekarang sebelum kau benar-benar menghilang dari dunia ini bersama keluargamu, tegas Rehan benar-benar marah. Dan satu lagi, jika sampai kalian menyebar gosip yang tidak tentangku, aku pastikan akan mencari kalian sampai ke lubang semut sekalipun untuk memberikan pelajaran berharga untuk manusia tak berguna seperti kalian, lanjut Rehan membuat semua pengunjung merinding. Mereka tahu siapa Rehan, jadi mereka memilih untuk diam. Walau begitu banyak pertanyaan di benak mereka tentang wanita di samping Rehan. Setelahnya Rehan langsung membawa Kinara pergi dari tempat itu. Sebenarnya ini adalah kecerobohannya juga, karena tak menutupi wajahnya saat keluar. Jujur, ia lupa
kalau status pernikahannya dengan Kinarah belum dipublik. Sesampainya di mobil, Rehan langsung melajukan mobil menuju rumah. Di perjalanan tak ada satu dari mereka yang membuka suara, hanya ada keheningan saja. "Maafkan aku," ucap Rehan saat mobil berhenti di lampu merah. "Untuk apa?" tanya Kinarah menatap sang suami. "Karena belum meresmikan pernikahan kita," jawab Rehan lirih. Kinarah tersenyum tipis lalu menyentuh tangan Rehan dengan lembut. "Tidak apa-apa, selagi kau serius, aku akan setia menunggu, sayang." "Iya sayang, aku janji akan segera meresmikan pernikahan kita. Aku janji."